Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya serta taufik-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat berserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan bimbingan, pendidikan, suri tauladan kepada kita, sehingga kita di malam hari ini, detik ini masih bisa merasakan nikmatnya ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita semua kebaikan yang lebih banyak dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 115. Surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Walillahi, dan kepunyaan Allah, al-masyriqu timur, wal maghribu dan barat. Fa ainama, maka di mana saja, tuwallu, kamu menghadap, fathamma, maka disitulah wajhullah, wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, luas.
atau maha luas, alim, maha mengetahui. Jadi pada ayat atau surat Al-Baqarah ayat 115 ini, ayat ini adalah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrahnya ke Madinah. Jadi pada saat Nabi ini sebelum ke Madinah, itu perintah menghadap kiblat pada saat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis, atau yaitu apa, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Setelah ada perintah hijrah dari Allah agar Nabi ini untuk hijrah ke Madinah, pada saat itu ya, meskipun ya, Ka'bah itu berada di hadapan Nabi pada saat itu ketika di Mekah, tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah yaitu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Pada saat itu hati Nabi itu enggak enak. Sebenarnya di dalam hati kecil Nabi itu masih suka bila mana sholat itu menghadap ke Ka'bah. Jadi ketika ada perintah dari Allah ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, itu sebenarnya Nabi itu agak gimana ya? Kalau seandainya bukan karena perintah Allah, maka Nabi pun nggak mau. Masih berat apa? Yaitu dengan Ka'bah. Ya, dengan Ka'bah, karena Ka'bah itu sendiri adalah termasuk menghadap kiblat, dan kiblat itu yang pertama kali adalah yaitu Nabi Ibrahim termasuk kakeknya. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Nabi pun masih memikirkan. Nah, padahal ketika berada di Madinah, Nabi itu tetap diperintahkan ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, setelah di Madinah, jadi setelah di Madinah itu selama 17 bulan, ada 17 bulan pada saat itu, Nabi itu sering ketika setelah sholat itu melihat ke langit, melihat ke langit. Jadi menatap langit, melihat langit. Harapannya apa? Barangkali turun ayat, turun wahyu yang berhubungan dengan arah kiblat. Dengan arah kiblat. Karena pada saat itu enggak enak Nabi itu ketika menghadap ke maksudnya menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Akhirnya turunlah ayat atau surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 144. Ayat 144 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarduha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa annal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun.
kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Ya. Jadi pada saat berada di Madinah itu sudah menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan. Nah, selama 17 bulan itu Nabi itu sering menengadah, artinya ngelangak tenggen langit. Harapannya itu ada wahyu dari Allah yang hubungannya dengan kiblat atau pengembalian dari Masjidil Aqsa ya atau Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Makanya di sini Allah berfirman, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Artinya yaitu dikembalikan kepada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ya. Nah, ini ayat ini adalah pengembalian dari Masjidil Aqsa, kembali kiblatnya mengarah ke Masjidil Haram. Ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah dimansuh atau diganti dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu ketika Allah memindahkan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jadi awalnya kan begini. Pertama Nabi itu menghadap Masjidil Haram. Setelah itu ya diganti atau diarahkan oleh Allah yaitu Masjidil Aqsa. Setelah itu yang terakhir, nah ini berarti yang terakhir, dikembalikan lagi oleh Allah yaitu ke Masjidil Haram. Makanya tempat menghadap orang Islam itu ada dua ya. Pernah ke Masjidil Aqsa. Nah, yang sekarang atau dulu dan sekarang itu adalah Masjidil Haram. Jadi tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu. Bahkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil itu juga disebutkan. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi setelah turun ayat ini, maka Nabi ganti sholatnya menghadap ke Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Setelah itu, nah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Nah, ketika Nabi Muhammad itu menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, itu sangat suka orang Yahudi. Kenapa? Dianggap bahwa Muhammad telah menghadap ke kiblatnya, yaitu Masjidil Aqsa. Kan merasa memiliki. Jadi Masjidil Aqsa itu seakan-akan itu adalah milik orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu senang ketika apa Nabi itu menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lah dikala dikembalikan oleh Allah ke Masjidil Haram, orang Yahudi berkata sama orang, ini gimana? Maksudnya gimana ini? Ya, lek cara diterjemahno bahasa mriki, lek cara jenengan terjemahno, ini kan plin-plan. Nggih. Mari nanggone Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, setelah itu ke Masjidil Haram lagi. Ini kan plin plan. Nek cara diterjemahno bahasa kita niku ngoten. Akhirnya turunlah ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Jadi kepunyaan Allah itu timur dan barat. Nih, timur dan barat.
Jadi antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Itu dikatakan yaitu timur dan barat. Fa'ainama tuwallu, maka di mana saja tuwallu kamu menghadap, artinya kamu berada di mana saja. Fasamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah, maka disitulah ada Allah. Ya. Oleh karena itu turunnya ayat ini, yang dimaksud adalah ketika Allah itu menghadapkan seorang muslim ke Masjidil Aqsa, itu terserah Allah. Ya, terserah Allah. Kalau toh dikembalikan lagi ke Masjidil Haram, itu juga terserah Allah. Wong Allah yang punya, Allah yang maha kuasa. Kita tinggal mengikuti. Ketika Allah memerintahkan, seandainya Allah memerintahkan ke Masjidil Aqsa, ya kita menghadap Masjidil Aqsa. Allah memerintahkan ke Masjidil Haram, ya kita menghadap Masjidil Haram. Itulah namanya ketaatan, itulah namanya iman. Oleh karena itu Allah ketika merubah yaitu tempat menghadap ataupun kiblat, ini adalah dalam rangka mengukur bagaimana sih umat Nabi ini, apakah termasuk orang-orang yang taat ataukah orang-orang yang durhaka. Ketika orang itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Allah, apalagi yang dikatakan oleh nabinya, maka malah dia tidak percaya. Oleh karena itu diukur. Ya. Jadi dengan menghadap kiblat, ya, ketika ke Masjidil Haram, ini adalah sebagai ukuran ketaatan dan keimanannya mereka. Pertama kepada Allah, yang kedua adalah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kemana saja. Maka walillahil masyriq wal maghrib. Jadi di situ itu adalah milik Allah. Terus ada lagi, ya, ada yang mengatakan bahwa pengembalian ke arah kiblat itu adalah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 149. Ayat 149. Nah niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Rabbmu, ketentuan dari Allah. Maksudnya Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka atau yang kamu kerjakan. Ya, oleh karena itu pengembalian arah kiblat ke arah Masjidil Haram itu para mufassir ada yang mengatakan ayat 144, juga ada yang mengatakan yaitu 149. Karena memang di situ ada perintah, yaitu ketika di mana saja berada, yang dimaksud adalah ketika dalam keadaan sholat, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, yaitu ke arah kiblat. Lah kita, kalau kita ini kan ya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, oleh karena itu arah kiblat kita ya kira-kira dikira-kira. Jadi di mana arah yaitu apa Masjidil Haram, maka kita menghadap. Nek cara wong Indonesia pokoknya ngadep ngulon. Tuh jadi istihadnya pokoknya ngadep ngulon, maka itu adalah arah kiblat. Cuman sekarang kan bisa dihitung ketika matahari di mana, itu kadang-kadang bisa dihitung. Jadi arah kiblat pada saat ini berada di mana? Paling tidak sekarang itu agak condong, agak condong ke utara. Nah, itu arah kiblat.
Lah bagaimana dengan orang yang bingung? Karena ada satu riwayat bahwa turunnya ayat ini itu berkenaan ketika pada saat itu Nabi dan para sahabat di malam hari itu mendirikan sholat. Lah pada saat mendirikan sholat, dengan mengambil batu untuk membuat masjid, zaman Rasulullah niku mek ngaten tok lek gawe masjid. Dadi dibatasi, ada batu, nggih 4 ngeten iki batu. Maka setelah itu dibuat sholat. Lah karena di malam hari maka tidak tahu di mana arah kiblat. Nah, setelah di pagi harinya, di pagi harinya kan sudah terang benderang dan jelas. Ternyata di malam hari itu ketika sholat itu tidak menghadap kiblat. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Apakah harus mengulang sholatnya karena apa? Yaitu pada saat di malam hari itu sholatnya tidak menghadap kiblat. Nah, banyak ulama yang berpendapat bahwa itu tidak usah diulang kembali karena ketidaktahuan, artinya tidak disengaja. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang yang sholat itu keliru arah, ya, itu juga nggak usah diulang meskipun setelah itu kita tahu arah. Mungkin ketika kita datang di satu daerah, kadang-kadang kita kan bingung. Kadang-kadang masjid itu kayak menghadap ke utara. Kayak saya nggih, kula ten mriki niku bingung. Kula lek salat niki ngadep ngidul, lek ten mriki. Nggih, ampun urut kula urut ten ngene mriku, kula urut. Tetep pas ten ngene masjid niki tetep lek salat kula niku koyok-koyok menghadap ke selatan. Tapi berhubung kan enten masjid, akhirnya kula kan manut masjid, jadi sampean sing gawe tentu lebih ngerti arah kiblat. Lah seandainya nggak ada masjid, sholat di rumahnya orang, mungkin saya akan menghadap ke sana, itu barat. Jadi arah kiblat lek mungguhe kula saking mriki niku mriko. Nah, oleh karena itu lek sakniki kan gampang, ada masjid, masjidnya menghadap sana, kita sholat mengikuti arah kiblat sesuai dengan yaitu masjid. Seandainya tidak ada masjid, mungkin di pinggir pantai, mungkin di mana saja, itu kan kadang-kadang bisa salah, kecuali kalau misalnya membuat arah, artinya kita mengukur arah mana arah kiblat lah, itu bisa. Tapi kalau seandainya nggak ada alat, kadang-kadang kan keliru. Oleh karena itu ketika keliru, maka tidak usah mengulang sholatnya. Jadi walillahil masyriq wal maghrib fa innamat wallu fasamma wajhullah. Artinya disitulah yaitu wajah Allah. Terus ada lagi asbabun nuzulnya ayat ini, karena ini memang redaksinya itu banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu ketika Rasulullah itu sholat di kendaraan, sholat sunnah, itu menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Sholat sunat maksudnya. Nah, sholat sunat, maka dia kendaraan itu kemana saja kita ngikuti. Akhirnya turunlah ayat ini, bahwa ketika sholat sunnah itu menghadap kemana saja itu diperbolehkan ketika yaitu naik kendaraan. Cuman hadisnya ini lemah, artinya hadisnya lemah. Dengan apa? Artinya ketika sholat sunat naik kendaraan menghadap kemana saja, asbabun nuzulnya dalam hal ini itu hadisnya banyak mengatakan adalah lemah. Oleh karena itu hadis yang terkuat yang bisa dijadikan artinya dalil asbabul nuzulnya ayat ini adalah sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi
Nabi hijrah ke Madinah pada saat itu masih menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Setelah itu senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit. Setelah itu turunlah ayat atau surat Al-Baqarah ayat 140. Nah, setelah pindah, akhirnya orang-orang Yahudi bilang, gimana ini? Apa maksudnya? Setelah dari Baitul Maqdis kok pindah ke Masjidil Haram? Padahal ketika Nabi ke Masjidil Haram atau menghadap ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi itu sangat tidak suka. Orang Yahudi itu nggak suka ketika umat Islam itu sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Sangat benci. Ya, oleh karena itu tidak Innallaha sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alim maha mengetahui. Artinya luas segalanya, ya. Jadi Allah itu tidak bisa ditandingi siapapun, ya. Karena Allah yang menciptakan, yang memberi dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Alim juga maha mengetahui. Siapa di antara mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, siapa di antara mereka yang durhaka kepada Allah juga durhaka kepada Rasulnya. Allah seandainya tanpa malaikat pun Allah tetap tahu akan apa yang dilakukan oleh hambanya. Karena Allah adalah maha mengetahui, maha kuasa. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadha, mempunyai Allahu Allah, walad dan anak, subhanah, maha suci Allah. Bal bahkan lahu kepunyaannya ma fis samawati, apa yang ada di langit wal ardi dan bumi. Kullun semuanya atau masing-masing lahu kepadanya qanitun, mereka tunduk patuh. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan termasuk orang jahiliyah pada saat itu sepakat bahwa Allah itu punya putra, punya anak. Yeah. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa malaikat itu adalah putrinya Allah. Jadi anak wedoke Allah. Itu para malaikat. Ya. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Bahkan termasuk orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu maha suci Allah. Allah itu terhindar. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Okay. Keberadaannya, wujudnya, ataupun rupanya, kekuasaannya, kebutuhannya. Bahkan Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikan. Wal awwal wal akhiru, yang awal, yang akhir. Itu Allah. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Artinya setiap apa yang diciptakan itu adalah hamba Allah, bukan putra Allah. Bukan putra Allah, tapi hamba Allah. Bahkan termasuk Nabi Isa ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi ketika masih bayi, jawabnya apa? Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, apalagi mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan ketika orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahiliyah itu mengatakan bahwa Allah itu punya putra, hampir saja langit ini pecah. Karena ucapan mereka yang melampaui batas. Masa Allah disamakan dengan makhluknya? Ya. Kalau seandainya Allah itu punya putra, putri, berarti Allah itu juga punya
Istri. Terus siapa istrinya Allah? Kan tidak mungkin. Kan sudah punya putra putri. Akhirnya apa? Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanya anaknya. Terus lek zaman modern ngeten iki cek gak ngompol paling akhirnya tumbas pempes. Masya Gusti Allah ya tuku pempes barang. Itu kan penyamaan. Kalau Allah itu punya putra berarti disamakan dengan makhluknya. Nah kalau seandainya Allah itu punya putra, punya istri, mulai ribut karo istrinya, ribut karo anaknya, ya apa awake dhewe? Padahal waktu itu wayang bagi rezeki. Pas wayang bagi rezeki data itu tukaran. Ini kan gak masuk akal ya. Jadi banyak hal yang akan terbengkelai bila mana Allah itu disamakan dengan makhluknya. Oleh karena itu di dalam surat Al-An'am yaitu surat ke-6 ayat 101 Allah menyebutkan atau berfirman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu shahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini bantahan dari Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah itu punya anak wong dia tidak punya istri? Oke. Kalau secara akal ketika punya anak kan harus punya istri. Itulah ya. Karena anak kandung. Allah tidak punya istri. Kalau seandainya dia mengatakan ada istri si A si B itu mustahil. Ya. Jadi Allah itu tidak punya istri, tidak punya anak. Terus lagi disebutkan di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95 atau surat ke-19 surat Maryam ayat 88 sampai 95. 88 sampai 95. Langsung saya bacakan artinya mawon nggih. Dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Jadi orang-orang mengatakan kalau Allah itu punya anak itu adalah perkara yang sangat mungkar, mustahil, tidak mungkin. Oleh karena itu di dalam hadis hampir saja langit pecah, gunung meletus gara-gara ucapan orang-orang yang sangat melampaui batas. Niki, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit, di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Semuanya nanti akan datang kepada Allah seorang hamba. Artinya punya kewajiban, yaitu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang. Dan semuanya nanti akan bertanggung jawab atas seluruh apa yang diperbuat semasa hidup di dunia. Kalau seandainya ada yang namanya putra, akhirnya bukan seorang hamba, dia akan dibebaskan dari kewajiban dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mungkin. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi Allah tahu berapa jumlahnya manusia di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam hingga nanti ila yaumil qiyamah, Allah tahu berapa. Dan sekarang yang hidup berapa, yang mati berapa, itu dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu dan Allah itu yang memberi apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Oleh karena itu tahu, oh di sini orang mendapatkan rezeki sekian. Tahu setiap hari. Kalau Allah tidak tahu, seandainya tidak tahu, barangkali ada seorang hamba yang ketinggalan tidak mendapatkan rezeki. Tapi Allah tahu, oleh karena itu semuanya pasti akan diberikan rezeki oleh Allah tanpa terkecuali. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Semuanya bertanggung jawab masing-masing, nafsi-nafsi. Jadi enggak ada di sana itu yang datang berdua, kepingin bertanggung jawab berdua, terus saudaranya ikut bertanggung jawab, enggak ada. Nafsi itu mulai di alam barzah. Jadi di alam barzah itu nafsi bertanggung jawab masing-masing. Enggak bisa minta pertolongan pada yang lain. Oleh karena itu yang bisa menolong kita itu adalah hanya amal kita, perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Apa yang kita lakukan, itulah nanti yang akan memberikan pertolongan. Barangkali kita punya amalan, misalnya setiap hari kita ngaji, membaca Quran, itu nanti mampu memberikan pertolongan pada kita, apalagi Quran. Quran itu nanti akan menjadi saksi ketika kita yaitu ditanya oleh Allah. Akan datang kepada kita, akan membela kita ketika kita semasa hidup di dunia itu sering membaca Quran. Nah kalau nggak pernah, ya nggak dibela, nggak pernah. Oleh karena itu kita harus punya amalan, artinya amalan yang rutin, amalan yang istiqomah. Paling tidak ya habis maghrib, habis subuh kita membaca Quran. Atau setiap habis sholat. Jenengan setiap habis sholat baca Quran nggih? Mboten. Kadang-kadang habis maghrib. Mboten. Sampeyan mojo. Lho ngeten niku cara diomongno sampeyan seneng Quran kan cocok ta mboten sih kira-kira? Mboten. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Quran ya baca Quran lah. Maka ada satu hadis, siapa yang setelah sholat fardu membaca ayat kursi, itu kan satu ayat, maka diharamkan masuk neraka. Ya diharamkan masuk neraka sehabis sholat fardu. Artinya itu hanya ayat atau ayat
kursi. Lah bagaimana bila mana kita membaca bukan hanya ayat kursi, mulai dari surat Al-Fatihah sampai ya minimal satu hari itu satu juz lah. Jadi satu bulan itu khatam. Ya. Oh, satu juz itu kan paling 20 menit. Ya, bacanya kan 20 menit. Ini sampean tawartil ya satu jam. Niku wis tartile alon niku nggih satu jam. Utawa lek mboten saged ya minimal lah. Misalnya setiap sholat 15 ayat, 20 ayat. Mboten kathah. Tambah lek jenengan niki macane niki 15 ayat. Niku paling ya 2 menit. Lah mek duwi lu niku. Tapi karena tidak terbiasa, nggih, hanya tidak terbiasa. Akhirnya seakan-akan kita itu ya wis terbiasa kayak ngeten iki. Meskipun hanya membaca, nggih. Karena membaca itu kan ada pahala. Karena pertama hidayah itu orang itu harus baca dulu. Setelah baca baru kita menghayati yaitu maknanya. Setelah menghayati maknanya maka kita praktekkan. Tapi jangan lupa dibaca. Tandanya cinta kita kepada Quran adalah membaca. Dalek ana wong Islam wis gak maca Quran lho ya apa terusan. Dibiasakan paling boten. Dalek mantun subuh niku wis ndang agi-agi ten gene pasar. Nggih mboten napa-napa. Kalih budal, nggih. Kalih budal manjal sepeda tah motor karo maca ayat lak nggih saged to. Nah, pundi sing jenengan hafal? Kalih budal maca ayat. Terus ada lagi sebuah hadis ngeten nggih. Niki mungkin bagi pedagang saged diamalkan nggih. Bagi pedagang masih mboten pedagang nggih mboten napa-napa diamalkan. Siapa yang membaca 100 kali setelah terbit fajar, ini setelah sholat qobliyah nggih, qobliyah subuh. Dan jenengan biasa lek kate sholat subuh kan sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku dibaca 100 kali. Maka siapa yang membaca itu akan dibukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka. Jenengan praktekaken, nggih. Dan yakinlah Allah akan memberikan rezeki. Jadi manten sholat niku membaca 100 kali, setelah itu sholat subuh. Napa kantuk nggih kantuk wong niku enten dasar hadis saking Rasul. Mboten napa-napa. Lek enten dasar. Ngoten nggih. Niku termasuk pintu pembuka rezeki. Ngoten nggih. Selain itu banyak istighfar kepada Allah. Ketika berdagang perbanyaklah istighfar kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Pun kembali pada ayat bahwa perlu diketahui bukti cinta kita kepada Allah diantaranya adalah kita membaca Quran. Mari kita biasakan yaitu membaca Quran, mendengarkan Quran. Ini kok aras-arasan moco ya sampean rungokno Quran. Habis sampean iki lho. Sampean setel. Nah, itu dirungokno. Tapi yang lebih baik itu aslinya dibaca sendiri.
sendiri. Duduk ngrungokno, tapi dibaca sendiri. Ngeten nggih, niku amalan yang lebih baik. Nggih. Saya kira cukup nggih untuk pertemuan pada malam hari ini. Nggih. Jadi pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir di bulan Sya'ban ya. Mungkin pertemuan mangke itu sampun tenggene bulan Ramadan. Ya, insya Allah jadwal saya nanti yaitu Ramadan 3 hari ya, yaitu Sabtu keempat. Insya Allah puasanya yaitu tanggal 23. Insya Allah ya, puasanya tanggal 23. Oleh karena itu sebelum saya akhiri ya, karena di awal nanti sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, saya pribadi dalam menyampaikan apapun mungkin ucapan sing kurang sopan dumateng panjenengan kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun nggih. Dadi kula nyuwun ngapunten karena saderenge puasa Ramadan lek saged kita itu terbebas dari segala dosa untuk melaksanakan puasa Ramadan. 4:30. Oh ngoten nggih. Dados mangke terus niku wau pengaosane 4:30 nggih. Dadi jenengan datangi 4:30 kirang 5 menit mboten napa-napa. Nggih. Utawa kate maghrib nggih mboten napa-napa. Tapi mangke palih ketemune jenengan nggih elmune mek titik sing kathah buka. Jadi lek saged lebih awal. Utawa dhisiki kula nggih, lek kula dereng dugi sampean pun dugi. Iya, lek sampean dugi lak mesti kula dhilik sih. Boten napa-napa nggih. Pokoke sempate kapan jenengan niku jam pinten, yang penting diumumkan 4:30 niku pun mulai pengaosan. Mugi-mugi Allah paring barokah, mugi-mugi Allah manjangaken umur kula lan panjenengan sedaya sampai pada bulan Ramadan dan selesai sampai Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita akhiri kanthi waosan alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.